Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu, Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali lagi bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah datang dan kita sedang menantikan kedatangannya kali kedua. Gereja, umat yang telah ditebus oleh Kristus, dipanggil dan diutus untuk menyaksikan kabar baik yang telah Dia berikan kepada gereja tersebut. Kita adalah gereja, umat tebusannya, dan gereja dipanggil untuk bersaksi bahwa tidak lagi ada pemisahan, melainkan kesatuan, karena Kristus datang untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah dan Dia membangun kesatuan di antara kita. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk memasuki seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh. Mari kita awali seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 2. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Karena itu, mari kita menyanyikan kemuliaan nama Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian, layak dipuji, disembah.
bersatu hati masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan, sukacita, dan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami lebih dalam lagi masuk ke dalam ibadah kami mohon pengampunan daripada Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar Tuhan dalam kehidupan kami, seringkali kami menyakiti sesama, terlebih menyakiti hati Engkau. Baik itu dari pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan, ampuni kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kami boleh mencerminkan bahwa Tuhan adalah dalam kami. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau berkati setiap pelayanan kami. Engkau juga berkati setiap alat yang kami gunakan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan juga hamba-Mu yang firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 3-4 sebagai ayat petunjuk hidup baru kita. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Selanjutnya jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membacakan responsoria. Apa doa yang kelima? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, segala kesalahan dan kejahatan yang senantiasa melekat pada kami, janganlah kiranya Kau tanggungkan kepada kami. Karena darah Kristus, seperti juga kami dapati tanda anugerah-Mu dalam hati kami. Yaitu bahwa kami berniat sungguh-sungguh akan mengampuni sesama kami manusia dengan tulus. Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan adalah yang besar, Tuhan adalah yang maha adil. Dia tidak memandang kita dari gereja yang mana, asalkan kita berdiri atas firman-Nya. Kita sama di mata Tuhan. Mari kita semuanya kita naikkan pujian, ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman
kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Pendeta Frans. Firman Tuhan adalah firman hidup. Mari kita nyatakan melalui pujian kita pada pagi hari ini dengan naikkan pujian Ajaiblah Firman Tuhan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah di minggu ini Tuhan memberikan kami makna apa artinya gereja tanpa tembok. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di minggu ketiga tanggal 17 Desember ini kita boleh kembali lagi belajar firman Tuhan. Seperti kita ketahui di sepanjang bulan Desember ini kita belajar tentang damai sejahtera Allah yang dibawa oleh gereja untuk umatnya dan juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Di minggu pertama kita belajar apa artinya nyanyian pendamaian yang diagungkan oleh para malaikat ketika berita tentang kelahiran Yesus itu ditujukan kepada para gembala.
maka kita mengerti apa artinya damai sejahtera di bumi dan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Di minggu kedua, minggu lalu kita belajar apa artinya damai sejahtera dikaitkan dengan tempat atau kota tempat kita tinggal. Dan bahkan kedamaian itu bisa kita usahakan, kita bisa dambakan, kita bisa lewati bersama dengan Kristus di tengah-tengah pembuangan pada waktu itu dan juga pada saat ini di kota di mana tempat kita bekerja, di mana tempat kita melayani. Dan sekarang minggu ketiga ini kita belajar gereja tanpa tembok. Bagaimana damai sejahtera itu sekarang hadir di tengah-tengah hal-hal yang ada di dalam gereja, di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah semua yang sedang saudara dan saya alami. Apakah Kristus, Sang Damai Sejahtera itu mempersatukan kita dan tidak membeda-bedakan? Mari sama-sama kita baca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sekali lagi Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. 18. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 1 sampai 3 Agustus yang lalu, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia atau PGTI mengadakan seminar Quo Vadis Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia. Diadakan di satu tempat di BSD waktu itu, saudara. Seminar itu ingin menegaskan bahwa ada hal yang harus dilestarikan, yaitu tradisi, bahasa, dan budaya di dalam gereja Mandarin, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang masih relevan gereja-gereja etnik di tengah-tengah semua gereja di Indonesia yang mayoritas sudah berbahasa Indonesia? Apakah gereja etnis menjadi gereja yang betul-betul bisa bertumbuh di zaman modern ini, saudara? Nah, atas pertanyaan itu, maka kita bisa memberikan beberapa jawaban. Ada dua hal yang ingin saya responi terhadap pertanyaan itu, saudara. Gereja etnis maupun gereja multi etnis pada umumnya, saudara, itu tidak perlu dipertentangkan. Baik gereja etnis maupun gereja multi etnis sebenarnya bisa dipakai Tuhan bersama-sama di dalam pertumbuhan. Bicara tentang gereja tanpa tembok, kita belajar tentang apa artinya gereja di dalam terang Kristus yang menjadi damai sejahtera itu. Jadi bukan lagi bicara tentang etnisitasnya
bukan lagi bicara tentang apa yang menjadi kebanggaan, bukan lagi bicara tentang identitas kita, kesukuan kita, tetapi bicara tentang apa yang Allah inginkan di dalam Kristus yang menjadi sumber damai sejahtera itu. Oleh karena itu, saudara, bicara tentang teori tentang gereja etnis maupun multi etnis, saudara, itu sebenarnya sudah melebur di dalam kesatuan Kristus yang sudah memberikan damai sejahtera itu. Nah, gereja tanpa tembok menjawab pentingnya fondasi yang alkitabiah. Apakah kita mau menjadi gereja etnis ataupun kita mau menjadi gereja multi etnis? Mari kita lihat Efesus berkata apa tentang gereja tanpa tembok ini, saudara. Pertama-tama kita belajar bahwa ketika Paulus memberikan suratnya kepada orang-orang di Efesus, kebanyakan dari mereka adalah dua entitas, yaitu orang Yahudi pertama-tama dan juga orang non-Yahudi atau kita katakan Gentile begitu. Dan kedua orang ini, saudara, itu dipersatukan di dalam Kristus. Meskipun ada perbedaan-perbedaan. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi itu mewakili gereja-gereja sekarang yang menekankan gereja etnis atau gereja multi etnis. Gereja tanpa tembok harusnya bisa merangkul kedua-duanya. Mari kita lihat apa yang dibicarakan oleh Paulus. Pertama-tama Paulus memerintahkan orang-orang di Efesus untuk mengingat bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jadi di situ, saudara, di ayat 11 dan ayat 12 diberitakan sebuah perbedaan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Apa saja perbedaannya? Paulus berkata orang-orang Yahudi dilahirkan menurut daging, saudara. Orang-orang yang bukan Yahudi dilahirkan tidak menurut daging. Artinya ada yang sunat, ada yang tidak bersunat. Perbedaan lainnya, orang-orang Yahudi menerima Kristus dan memberikan diri mereka kepada Kristus, oleh karena itulah anugerah Tuhan. Orang-orang non-Yahudi tidak memiliki Kristus. Orang Yahudi berpengharapan, orang-orang non-Yahudi tidak berpengharapan. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang disorot. Ada bagian-bagian yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi oleh karena etnisitas mereka. Tetapi ada juga sebenarnya orang-orang non-Yahudi yang dalam anugerah Tuhan, mereka sebenarnya juga dirangkul. Itulah sebabnya Paulus di ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh dikatakan, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Artinya, kamu yang dulu orang-orang jauh itu adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Orang-orang yang tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan itu secara lahiriah. Orang-orang yang mungkin tidak bisa mendengar tentang Kristus. Tetapi pada akhirnya di dalam anugerah Tuhan, mereka mendapatkan Kristus. Jadi ada perbedaan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tetapi bukan menjadi sebuah persoalan. Bukan menjadi sebuah tembok pemisah. Jadi sekat-sekat itu di dalam Kristus itu sudah disatukan. Itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Kristus muncul di situ sebagai sosok damai sejahtera itu. Damai sejahtera Kristus itu menyatukan kedua tembok pemisah, merobohkan perseteruan. Jadi apa yang kita bisa pelajari di awal-awal ayat ini, Saudara? Maka kita bisa belajar bahwa ketika ada tembok pemisah, Yesus sang damai sejahtera itu membuat satu entitas baru, yaitu bukan orang Yahudi, bukan orang non-Yahudi, tapi seorang Kristen. Seorang yang sudah mengikut Yesus. Dia membatalkan hukum Taurat. Dia merobohkan tembok. Sehingga tujuannya adalah menciptakan satu ras manusia baru, yaitu anak Tuhan. Bukan lagi tentang orang Yahudi ataupun non-Yahudi. Mendamaikan dan bukan lagi menjadi perseteruan, tapi menjadi orang-orang yang disatukan di dalam Kristus. Itulah tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Dan menarik bukan, berita tentang kelahiran Yesus juga sebenarnya itu terdengar di dalam Injil, narasi Matius dan narasi Lukas. Di narasi Matius kita melihat orang-orang Majus, bukan orang Yahudi. Dan di narasi Lukas kita melihat para gembala, orang Yahudi. Tetapi mereka dianggap rendah di dalam strata sosial masyarakat. Nah, oleh sebab itu,
kita melihat ternyata gereja tanpa tembok itu bukan lagi bicara tentang kamu etnis apa, kamu latar belakang apa, tapi bicara tentang aku orang yang sudah ditebus Kristus, menjadi seorang manusia Kristiani yang baru, bukan Yahudi, dan Yahudi itu ditebus oleh Kristus menjadi seorang murid Yesus yang sejati. Seorang bernama Ernest Best mengatakan, ketika Yesus menyatukan tembok pemisah, ketika Yesus meruntuhkan hal-hal yang terkait dengan kasta ataupun sekat-sekat, Yesus sebenarnya tidak berkata, hilangkan etnisitasmu. Tidak, saudara. Saya orang Batak, tetap saya punya kebatakan itu dalam tanda petik. Tapi kebatakan itu sekarang menjadi kebatakan yang melebur di dalam darah Kristus. Identitasnya jelas, saya seorang murid Kristus. Saya seorang Batak dari suku Batak, tetapi setelah mengenal Kristus, saya memberikan identitas yang baru. Bukan lagi kesukuan saya yang muncul, tetapi Yesus Kristus yang telah memberikan pendamaian itu, saudara. Dan bahkan menarik sekali, kita melihat gereja tanpa tembok di dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya ayat 19, lalu ayat yang ke-20 sampai 22, itu memberikan sebuah keragaman. Ada gambaran-gambaran di situ tentang kota, tentang keluarga, tentang bangunan atau bait Allah, saudara. Mari kita lihat pertama-tama tentang kota. Bukan orang asing, bukan pendatang. Gambaran tentang kota ini adalah gambaran keberagaman, bukan? Di kota kita bisa melihat orang dari latar belakang yang berbeda. Di kota kita bisa melihat orang dengan suku yang berbeda. Dan itulah orang-orang yang bisa dipanggil oleh Tuhan dan mendapatkan anugerah dan kasih karunia Kristus. Bukan orang asing, bukan pendatang. Ada keberagaman di situ. Indah sekali. Lalu berikutnya bicara tentang keluarga. Saya bacakan ayat 19, saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekali lagi, tentang keluarga, gambaran yang sangat dekat, bukan? Kebersamaan ada di situ. Familia Dei istilahnya. Jadi kita melihat hal-hal yang sedang dibangun oleh Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Adalah ketika ada orang-orang dari berbagai ras, ada orang-orang yang di luar orang-orang Yahudi, itu juga bisa mendapatkan anugerah kasih Tuhan. Damai sejahtera Kristus itu hadir di dalam unity, di dalam keberagaman, di dalam hal-hal yang sedang dibangun pada waktu itu. Jadi kematian Kristus di kayu salib menjadikan kelompok etnis Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu tanpa menghilangkan etnisitas masing-masing. Saudara, itulah prinsip gereja tanpa tembok. Semuanya itu terjadi di dalam karya Kristus dan oleh darah Kristus. Gereja yang hidup adalah gereja yang sungguh-sungguh tanpa tembok. Dia berani menembus batas-batas kesukuannya. Saudara, di dalam Wahyu 7 ayat 9 dikatakan demikian. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan orang-orang banyak, dikatakan segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi ketika kita melihat apakah gereja dengan warna suku dan juga warna multi suku atau etnis dengan multi etnis itu bisa dipakai Tuhan di dalam pertumbuhan gereja? Sangat bisa. Sekarang bagaimana kita bisa merefleksikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, saudara, kita bersyukur Gereja Kristen Jakarta juga bisa menjangkau orang-orang dari berbagai suku, bukan? Kita bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan ladang misi misalnya. Dan betapa bersyukurnya kita kalau orang-orang yang dijangkau itu bisa masuk di dalam gereja, di dalam bangunan rumah Tuhan. Dan dapat dibina di sana. Dan sambil mereka menikmati kebersamaan, di dalam mereka mengikut jejak Tuhan Yesus. Dan bukankah itu yang menjadi kerinduan kita, saudara? Ke depan nanti kita nggak tahu ada berapa banyak orang-orang yang bisa Tuhan datangkan untuk
datang ke gereja kita untuk menerima Kristus. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mungkin menerima baptisan di dalam gereja kita. Tapi yang kita perlu tahu adalah kita tidak perlu melihat etnisitas mereka. Terimalah mereka. Dan kita melihat bahwa sekat-sekat pemisah itu, tembok-tembok yang didirikan itu, saudara, itu sudah dirubuhkan oleh Kristus. Jadi perseteruan kita dengan Kristus bukan sebenarnya perseteruan tentang etnisitas, namun perseteruan tentang dosa kita dan karya penyelamatan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah melalui salibnya. Itu yang ditekankan, itu yang di-highlight oleh Efesus pasal 2 ini, saudara. Jadi bukan lagi perbedaan-perbedaan itu, tapi bagaimana di dalam etnisitas kita, kita melihat ada dosa yang diselesaikan oleh darah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kami di GKJ, saudara, kami melihat banyak hal yang Tuhan bukakan terkait dengan gereja ini, apakah menerima suku-suku lain misalnya begitu. Dan menerima, saudara, sangat menerima, sangat welcome sekali. Meskipun perlu adaptasi di awal, Bapak Ibu, ada banyak hal ketika kami memulai pelayanan di satu gereja lokal, lalu kami diperkenalkan menjadi seorang cuantau muda yang bersemangat, sampai sekarang juga masih muda, saudara ya. Dan kami juga bisa belajar bagaimana menempatkan diri, bagaimana beradaptasi dengan sebuah budaya yang berbeda, bagaimana berinteraksi dengan jemaat. Dan Tuhan pakai, puji Tuhan, itu menjadi sebuah hal yang baik. Kami bisa melihat berapa banyak orang-orang yang bisa bertumbuh. Bukan hanya melayani Tuhan, tapi bertumbuh di mana mereka mengenal diri mereka sendiri. Seperti orang-orang pendatang dan orang-orang yang Yahudi tadi, saudara. Saya merasa seperti orang pendatang pada awal masuk gereja ini. Tetapi berjalannya waktu, kami sekeluarga mendapatkan satu hal yang baru, tapi juga dipakai Tuhan untuk membentuk kami, untuk melihat bagaimana Tuhan memakai kami melayani di Gereja Kristen Jakarta. Nah, saudara, ini yang membentuk kita. Sudahkah kita memiliki spirit atau semangat gereja tanpa tembok ini? Ketika nanti di hari Natal kita melihat ada banyak orang yang biasa pergi ke gereja, kita lihat dan kita terima mereka. Betapapun mereka bukan dari golongan kita, betapapun mereka dari etnis yang lain, saudara, dari suku yang lain, mari kita bawa hati kita untuk menerima mereka. Meskipun mereka hanya mampir dalam tanda petik, saudara ya, tetap kita bisa welcome mereka. Dan itulah yang Tuhan inginkan melalui surat Efesus pasal 2, 11-22 ini. Jadi sekali lagi kita melihat, ternyata Kristus Sang Damai Sejahtera itu memberikan sebuah pemahaman baru, bukan tentang etnis, bukan tentang multi etnis, tetapi bagaimana identitas yang baru itu disatukan oleh karena perseteruan kita dengan Allah, karena dosa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan disitulah dimulai sebuah perjalanan penebusan. Di mata Tuhan kita semua diterima, di mata Tuhan kita semua mengalami pembaharuan dan perubahan-perubahan hidup, Bapak Ibu. Dan ini menjadi sebuah PR yang panjang, bahkan lama untuk kita bisa alami bersama dengan Tuhan. Maka mari sama-sama kita mulai mempraktekkan prinsip-prinsip gereja tanpa tembok ini. Kalau saudara sebagai seorang dari suku tertentu, maka terimalah suku lain. Ketika kita bisa bergereja dengan orang-orang yang berbeda warna kulit, berbeda warna rambut mungkin, atau berbeda mata yang sipit dan mata yang belok, begitu saudara ya. Terimalah, karena disitulah keberagaman itu, karena disitulah kesatuan itu ada. Gereja tanpa tembok adalah hal-hal terkait dengan itu di dalam gereja kita. Dan saudara akan mendapatkan betapa kita menjadi seorang yang betul-betul mengalami ini, saudara. Mengalami itu perlu di dalam kehidupan kita. Mengalami bagaimana Tuhan Sang Damai Sejahtera itu menebus kita semua. Maka kita bisa melihat sepanjang pemaparan Efesus pasal 2 ayat 11-22, saya ulangi lagi, prinsipnya adalah ketika Yesus Kristus, Sang Damai Sejahtera itu mempersatukan dua entitas yang berbeda antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi.
Dalam pemahaman aplikasi praktis kita adalah bagaimana kita nggak melihat lagi suku atau etnik tertentu, atau kita bisa melihat multi etnik tetapi kita tidak memiliki satu penebusan di dalam Kristus, tapi bagaimana keduanya itu bisa berbaur dan disatukan dan didamaikan oleh Kristus melalui karya kayu salibnya. Itu yang menjadi ditekankan oleh Paulus. Dan kita melihat bagaimana prinsip-prinsip ini mulai diberitakan, mulai dihidupi oleh Paulus. Dia melayani gereja Efesus selama hampir 3 tahun. Satu gereja yang dia asuh, dia gembalakan, yang cukup lama sebenarnya. Dan kita melihat bagaimana mereka sekarang bisa menikmati keberagaman itu. Tetap di dalam kesatuan, di dalam Kristus yang telah menebus mereka. Dan gambaran-gambaran tentang kesatuan itu adalah bagaimana tentang yang jauh sekarang sudah dekat. Bagaimana sekarang mereka ibarat orang-orang yang ada di kota, bagaimana gambaran sebuah keluarga, bagaimana gambaran sebagai bait Allah, itu menekankan, sekali lagi itu menekankan bagaimana gereja itu dipersatukan. Bukan lagi melihat orang-orang dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda. Gereja tanpa tembok adalah sebuah tempat di mana saudara dan saya bisa bertumbuh, mengenal, mengasihi, dan melayani Yesus Kristus. Gereja tanpa tembok adalah sebuah pemahaman yang sebaiknya ada di dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah merobohkan sekat-sekat, tembok-tembok pemisah, dan kita ada di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun, di bulan Desember ini, mari sama-sama kita merefleksikan hal ini dengan baik. Ketika kita mau membangun lagi satu kebersamaan, ketika kita mau memulai lagi, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan mulai dari nol, ketika pandemi sudah menghantam kita sekian tahun. Maka mulailah dengan kebersamaan, mulailah dengan sebuah hal yang sangat praktis, melihat seperti Kristus melihat. Mata kita melihat orang-orang lain dengan suku dan latar belakang yang berbeda, itu dengan sebuah pemahaman yang baru. Rangkullah setiap orang. Setiap kita memerlukan kasih dan anugerah Tuhan. Setiap kita yang sudah merasakan bagaimana ditebus oleh Kristus, seharusnya kita juga bisa membawa orang lain merasakan itu, Bapak, Ibu, Saudara. Maka mari saya mengajak kita di minggu ketiga ini, kita boleh melihat orang-orang di sekeliling kita, untuk mereka bisa memberikan hati mereka seperti kita memberikan hati kita, untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Membangun jembatan-jembatan, bukan tembok-tembok pemisah. Membuka sekat-sekat yang ada, sehingga mereka semua menyadari bahwa kasih Kristus itu untuk semua orang. Saudara, itu gereja tanpa tembok. Dan di akhir tahun, di bulan Desember ini, menyambut Natal nanti, saudara, saya kira sukacita itu harusnya memenuhi hati kita. Kita datang dengan sebuah tangan kepada Tuhan, terangkat dengan hati yang terbuka dan bilang, Tuhan, saya mau menjadi tubuh Kristus, gereja tanpa tembok itu. Tuhan, saya mau melihat orang-orang lain, apapun warna kulit mereka, apapun latar belakang mereka. Karena anugerah-Mu Engkau menerima aku percaya Engkau juga menerima mereka. Dan bukankah itu sebuah hal yang sangat-sangat indah sekali, saudara? Dan inilah yang menjadi kekuatan gereja tanpa tembok. Oleh karena itu, maukah saudara dan saya berani berdiri di hadapan Tuhan untuk kita bisa berkata sekali lagi, Tuhan, pakai aku menjadi alat-Mu, gereja tanpa tembok, untuk bisa menjangkau jiwa, untuk bisa melayani Tuhan. Saudara, itu yang Paulus tekankan, itu yang Paulus pikirkan. Dan sekali lagi, di minggu ketiga bulan Desember ini, kita mau mempersiapkan hati dengan baik, dan kita mau belajar bagaimana Tuhan ketika nanti kita merayakan Natal, merefleksikannya di gereja kita masing-masing. Mungkin kita banyak pergumulan tentang hal ini. Saudara, refleksikanlah itu dengan Tuhan. Refleksikanlah itu dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kita bisa memahami arti prinsip dari sebuah pemahaman yang segar tentang gereja tanpa tembok. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Dia, mintalah hikmat-Nya di tengah-tengah semua yang saudara dan saya butuhkan. Sehingga gereja tanpa tembok bukan lagi sebuah wacana,
Gereja tanpa tembok bukan lagi sebuah pemahaman yang ada di kepala kita, tapi sebuah hal yang sudah kita lakukan. Sebuah hal yang sudah kita hidupi bersama dengan Yesus Kristus. Maukah saudara dan saya hari ini membawa ini kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menanamkan ini kepada keluarga kita, kepada orang-orang di tempat kita bekerja, kepada orang-orang di tempat kita melayani, sehingga gereja tanpa tembok ini menjadi sebuah hal yang relevan di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat ini. Dan Tuhan menolong kita, menguatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang mengalami sebuah penebusan yang begitu mulia di dalam kuasa darah Kristus. Maukah saudara mengalami ini bersama dengan Tuhan di dalam menyambut kelahirannya di bulan Desember ini? Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur kami boleh belajar gereja tanpa tembok. Kami belajar beberapa prinsip yang penting. Bukan lagi tentang orang Yahudi dan non-Yahudi. Bukan lagi tentang gereja etnis ataupun gereja multi etnis. Tetapi tentang Kristus yang sudah memperbaharui kami melalui karya salib. Karena kami berseteru dengan Tuhan, kami diperdamaikan oleh Kristus. Sesungguhnya itulah gereja tanpa tembok. Bapa, berikanlah kami hati untuk kami bisa melihat dan kami bisa merasakan ini, dan kami bisa memelihara kesatuan, dan kami bisa melihat kami tidak membuat lagi pemisah-pemisah, sekat-sekat itu, tapi semua dipersatukan di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk hal-hal ini. Biarlah gambaran-gambaran tentang kota, keluarga, bait Allah itu juga bisa kami terapkan secara sederhana untuk kami bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan satu pemahaman yang indah tentang gereja tanpa tembok ini ya Tuhan. Berkatilah gereja Kristen Jakarta. Berikanlah tuntunan-Mu terhadap kami, terhadap para pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, aktivis. Semua kami rindu ya Tuhan untuk mengalami kesatuan ini. Kami sungguh menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Frans yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita naikkan pujian, dunia gemar dan soraklah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga karena Engkau memberikan kami kasih-Mu yang ajaib melalui Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur
karena di dalam Kristuslah Engkau memberikan kami kemenangan, keselamatan yang abadi itu. Kami juga bersyukur karena di dalam Kristus Engkau senantiasa memberkati, memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau juga melatih kami untuk memberikan persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati setiap orang-orang yang memerlukan, dan berikan hikmat kepada pengelola persembahan ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu di tengah-tengah kehidupan yang kami lalui. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami mungkin mengalami ada berbagai macam kesulitan, kesakitan, kesedihan. Biarlah kami belajar terus memandang kepada Tuhan, memaknai setiap situasi yang kami alami itu dengan hati yang selalu bersyukur, berserah kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa di momen Natal ini Tuhan, tolong kami semua supaya memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Tuhan Yesus yang hadir untuk menebus hidup kami. Dan itu menjadi hadiah teristimewa yang kami dapatkan dari Tuhan. Dan biarlah itu menjadi pendorong bagi kami untuk kami pun boleh membagikan berita Natal, sukacita Natal itu kepada orang-orang di sekitar kami. Mungkin keluarga kami, kerabat kami, kenalan kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau berikan kami keberanian, kuasa untuk boleh membagikan tentang berita Natal yang luar biasa ini kepada mereka. Kami rindu mereka pun boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terima kasih, inilah doa syukur permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih, kita arahkan seluruh pandangan mata kita, hati kita kepada Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, Penebus sejati. Dan terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera cinta kasih dari Kristus Yesus, kekuatan penghiburan, pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, senantiasa menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai Kristus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, waktu teduh.